Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi luar biasa, kembali dengan acara yang sudah kita nantikan yaitu Podcast Mas, Podcast Generasi Emas. Perkenalkan, saya Devina Fauzia Febriani sebagai moderator episode pertama. Adapun tema pada episode kali ini yaitu membangun ekstrakurikuler Semansaba yang luar biasa. Oke, pada kesempatan kali ini Devina nggak sendiri nih teman-teman. Ada narasumber yang tentunya keren banget dan mempunyai banyak pengalaman. Langsung aja ada Kak Nazmi Khalifatan Yafi. Oke. Terima kasih kepada Devina selaku moderator dalam podcast Mas kali ini. Oke, perkenalkan nama saya Nazmi Khalifatan Yafi. Saya dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya sebagai Ketua Sekbid 5 yaitu Pendidikan Berorganisasi Kepemimpinan dan Politik. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Devina sendiri gimana nih kabarnya? Baik-baik Kak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini ada beberapa pertanyaan nih Kak, yang semoga Kak Nazmi berkenan buat menjawabnya ya. Oke, baik-baik. Langsung aja ya Kak. Ya, boleh. Pertanyaan pertama itu, apa sih Kak Semansaba ini? Oke. Semansaba itu singkatan dari OSIS SMA Negeri 1 Babakan. Nah, OSIS sendiri pastinya sudah tidak asing lagi bagi teman-teman semua, khususnya bagi teman-teman SMA Negeri 1 Babakan, generasi luar biasa. OSIS sendiri merupakan mitra dari sekolah dari mulai menengah pertama sampai dengan menengah atas. Nah, di SMA Negeri 1 Babakan mempunyai organisasi yang bernama OSIS dan OSISnya tersebut bernama Semansaba atau singkatan dari OSIS SMA Negeri 1 Babakan. Dan nama Semansaba ini telah ada sejak zaman dahulu kala. Sudah ada juga di ADART OSIS pada tahun-tahun lalu, dan sekarang ADART tersebut sudah menjadi ADART MPK dan OSIS. Dan nama Semansaba ini ada di dalam pasal nama lembaga OSIS SMA Negeri 1 Babakan. Begitu. Oh, jadi gitu teman-teman. Kita dapat pengetahuan baru nih dari Kak Nazmi. Oke, dalam Semansaba itu punya program kerja kan Kak? Iya, pastinya ada program kerja. Devina mau nanya nih, program kerja Semansaba yang ditujukan untuk sekolah itu apa sih Kak? Oke, jadi sebetulnya semua program kerja yang dibuat atau dirancang oleh OSIS itu semuanya ditujukan untuk sekolah. Nah, mungkin yang sekarang lagi benar-benar digencarkan itu yaitu ada program kerja baru, program kerja mungkin yang selama COVID ini telah vakum, tapi program kerja ini sudah sukses dilaksanakan di SMA Negeri 1 Babakan. Yang tadinya program ini bernama Babakan atau Semansaba Bebas Sampah Plastik, dan sekarang kita beri inovasi baru, yaitu diberi nama program ini Berpaling atau Bersama Peduli Akan Lingkungan Sekolah SMA Negeri 1 Babakan. Nah, di situ program-programnya apa aja sih? Yang pertama, kita membuat daur ulang sampah ataupun penimbangan sampah. Jadi setiap kelas nantinya akan ditimbang nih berapa konsumsi sampah setiap harinya. Nah, kenapa sih kita menggencarkan program Berpaling ini? Perlu diketahui, coba kalau misalnya teman-teman semua nih lihat narasi-narasi yang ada di YouTube ataupun di berita-berita, coba lihat bagaimana keadaan TPA, tempat pembuangan akhir yang ada di Pulau Gebang di Bekasi. Nah, itu kondisinya sudah sangat memprihatinkan karena sampah-sampah tersebut sudah mencapai seperti sebuah gunung dan tingginya sampai dengan 16 lantai di Jakarta tersebut. Jadi saya mengajak teman-teman semua untuk bisa menjaga lingkungan sekolah kita agar
kita bisa berkontribusi dalam mengurangi sampah plastik begitu. Dan untuk program-program yang lainnya seperti graduation, MPLS dan lain-lainnya itu tentu saja sangat ditujukan untuk sekolah dan sangat bermanfaat bagi siswa-siswa khususnya. Nah, seperti itu program-program kerja yang saya sampaikan itu sebetulnya hanya sebutiran-sebutiran saja. Kalau misalnya sekarang saya kupas tuntas semua program kerja, pastinya sangat membutuhkan waktu yang lama. Oh, jadi gitu teman-teman. Banyak banget ya program kerja Osman Sabah yang ditujukan untuk sekolah. Kita juga harus mendukungnya dengan cara menyukseskan program kerja, salah satunya itu berpaling ya Kak? Iya, berpaling. Itu program kerja terbaru yang kita mengadopsi dari program kerja lama dan diberikan inovasi dan sekarang sedang digencar-gencarkan kepada warga SMA Negeri 1 Babakan agar lingkungan kita aman dan tercegah dari sampah-sampah plastik. Jadi gitu teman-teman. Kita juga harus peduli dengan akannya lingkungan kita, terutama dari lingkungan terdekat dulu, dari lingkungan kelas. Kita harus bisa peduli dengan akannya lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, membawa botol dan tempat minum setiap hari gitu Kak. Nah ya, oke. Salah satu seperti dobrakan kita yang pertama itu kita mendeklarasikan kepada seluruh siswa SMA Negeri 1 Babakan wajib membawa botol minum dan juga tempat makan. Nah, itu gunanya sangat-sangat berguna untuk mengurangi sampah plastik. Mungkin teman-teman bisa lihat baru jam istirahat pertama ataupun sebelum jam istirahat pertama, sampah di kelas teman-teman dan khususnya kelas saya sendiri sih itu sudah banyak sekali sebelum jam istirahat pertama itu. Itu kebanyakan dari sampah-sampah plastik yang mungkin sangat susah untuk dimusnahkan. Nah, seperti itu. Oh, jadi gitu ya Kak. Kita juga harus, jadi itu salah satu program kerja Osman Sabah yang ditujukan untuk sekolah ya Kak. Iya, dan masih banyak lagi sih tentunya. Jadi masih banyak program kerja yang tentunya masih banyak banget. Itu hanya beberapa 1-2 program kerja ya Kak? Iya, betul. Oke. Itu program kerja Osman Sabah untuk sekolah ya Kak. Selanjutnya itu apa sih Kak program Osman Sabah yang ditujukan untuk ekstrakurikuler yang ada di SMA di 1 Babakan ini? Oh, kalau mengenai ekstrakurikuler tentu itu sangat berkecimpung dengan sekbid yang saya pegang sekarang, yaitu sekbid 5 yang mengenai masalah keorganisasian, politik serta kepemimpinan. Nah, program kerja dari sekbid 5 tersebut yang terbaru ini kita akan mengadakan PMO, yaitu pelatihan manajemen organisasi yang semula bernama meeting organization. Kita beri sedikit inovasi, yaitu menjadi sebuah pelatihan serta pemaparan program kerja dari seluruh ekstrakurikuler. Nah, tujuannya di situ agar kita bisa menyamakan persepsi dari setiap ekstrakurikuler dan tidak adanya bentrokan-bentrokan pada saat latihan-latihan. Nah, untuk program yang kedua, kita sebentar lagi akan mengadakan latihan gabungan dan dialog organisasi. Nah, dialog organisasi tersebut merupakan suatu mungkin kayak ngobrol-ngobrol santai gitu, ibaratnya kayak ngopi-ngopi kita sambil membahas organisasi ataupun ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Babakan. Kita di situ berbincang-bincang mengenai organisasi dan bagaimana tujuan kita serta menyatukan visi dan misi kita untuk memajukan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Babakan. Jadi gitu teman-teman. Salah satu program kerja Osman Sabah yang ditujukan untuk ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Babakan. Dalam program kerja yang tadi Kak Nazmi sampaikan juga bisa menyatukan dari berbagai ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Babakan, betul begitu Kak? Iya, itu sangat-sangat ya, emang itu bertujuannya untuk menyatukan seluruh ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Babakan. Mungkin
ke mungkin yang sekarang kita alami itu ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Babakan ini bisa dikatakan mereka cuma latihan di per eskulnya saja, di eskul mereka masing-masing. Nah, kita mempunyai visi atau tujuan untuk menyatukan seluruh ekstrakurikuler dan menyamakan semua persepsi tersebut. Nah, untuk programnya tersebut ada latihan gabungan yang nantinya ditujukan untuk teman-teman kelas 10. Nanti di situ kita akan bisa bersama-sama mengenal seluruh ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Babakan. Ya, jadi untuk tujuan tersendiri dari program kerja Osman Sabah yang tadi Kak Nazmi sampaikan yaitu LATDA ya Kak? LATDA itu singkatan dari latihan gabungan dan dialog organisasi. Oh iya. Tadi LATGAB ya Kak? Kalau LATGAB itu latihan gabungan. Nah, mungkin dulu juga sudah ada sih LATGAB ini, cuma kita kayak latihan gabungannya ini diselaraskan atau dimajukan atau dirutinkan setiap 3 bulan sekali. Nah, mungkin waktu tahun-tahun sebelumnya LATGAB itu hanya dilaksanakan 1 kali, tapi kita sekarang LATGAB-nya itu rutin setiap 3 bulan sekali. Misal nih, bulan pertama itu ekstrakurikuler pramuka. Nah, nanti semua kelas 10, semua anggota ekstrakurikuler mempelajari semua materi yang ada di pramuka. Enggak seluruhnya sih, cuma bagaimana sih si pramuka ini latihan kesehariannya. Nanti teman-teman semua ekskul juga tahu bagaimana sih PMR latihan kesehariannya. Nanti teman-teman yang lainnya juga bakal tahu. Nah, ya begitu contohnya. Jadi gitu guys, teman-teman yang lagi nonton, banyak banget ya manfaat dan tujuan dari program kerja Osman Sabah untuk ekstrakurikuler, untuk sekolah. Dan tentunya kita juga nunggu nih Kak, progres ke depannya. Semoga berjalan dengan lancar ya Kak. Ya, amin. Mudah-mudahan semua yang telah kita rencanakan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya suatu halang rintang apapun. Oke Kak, lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Ya. Apa sih Kak LATGAB dan dialog itu? Nah, tadi saya sudah membahas mengenai latihan gabungan dan dialog. Untuk lebih jelasnya, dialog organisasi adalah suatu perkumpulan dari setiap pengurus ekstrakurikuler. Kita di situ berkumpul, kita di situ ngobrol untuk membahas kehidupan organisasi di SMA Negeri 1 Babakan. Kita menyatukan tujuan kita untuk menjadikan ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Babakan maju bersama, bukan maju secara masing-masing gitu. Misal pramuka maju sendiri, PMR maju sendiri, Sababwana maju sendiri, tapi kita pengen semua ekstrakurikuler itu maju bersama-sama dan rasa kekeluargaan dan silaturahminya itu semakin kuat dengan adanya dialog organisasi. Nah, seperti itu Devina. Baik Kak, keren banget ya dari LATGAB dan dialog itu sendiri. Lanjut aja Kak. Pada program kerja itu pastinya punya banyak manfaat dong Kak? Iya, pasti banyak manfaatnya. Apa sih Kak manfaat program kerja Osman Sabah itu? Manfaat program kerja Osman Sabah itu yang pertama pastinya bermanfaat bagi seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Babakan. Yang kedua, semua program OSIS SMA Negeri 1 Babakan itu ditujukan untuk sekolah kita SMA Negeri 1 Babakan dan manfaatnya sudah saya jelaskan tadi, dan pastinya itu kita belajar berorganisasi, belajar bersama-sama bekerja, belajar bersama-sama berpikir untuk memajukan suatu organisasi OSIS ini untuk kedepannya dengan membuat program-program kerja dari program A sampai dengan program Z dan mempertanggungjawabkan semua program-program tersebut. Banyak banget ya Kak manfaat program kerja dari Osman Sabah itu sendiri. Nah, itu sebenarnya bukan banyak sih, tapi cuma beberapa. Oke. Udah habis nih Kak pertanyaannya. Walah. Ya. Untuk Osman Sabah itu meliputi anggota dari kelas berapa sih Kak?
Asman Sabah itu terdiri dari pengurusnya itu terdiri dari kelas 11, pengurus dari kelas 11, dan anggotanya itu anggota muda kelas 10 yang terdaftar di OSIS SMA Negeri 1 Babakan. Jadi terdiri dari kelas 10 dan 11 Dan ya, kelas Kak? 11. Buat organisasi pastinya punya jargon dong, Kak. Jargonnya ada nggak nih, Kak? Ada Jargonnya? dong pastinya. Boleh dong, Kak, jargonnya? Oke, jadi untuk jargon OSIS SMA Negeri 1 Babakan itu jika saya ngomong Osman Sabah, pasti jawabnya pasti bisa lebih luar biasa. Wah, luar biasa banget. Boleh kita coba nih, Kak? Boleh. Boleh. Nanti Devina yang menjawab ya. Oh, siap, Kak, siap. Oke. Osman Sabah Pasti bisa lebih luar biasa. Keren banget ya, Kak, dari jargonnya aja udah mewakili, pastinya organisasinya juga luar biasa banget dong, Kak. iya. Ya? Oke, Kak, pertanyaannya udah cukup. Oke. Terima kasih untuk waktunya, Kak Nazmi. Sama-sama. Buat teman-teman yang tadi Devina sama Kak Nazmi memberikan pertanyaan-pertanyaan meliputi Osman Sabah itu boleh disimak ya, teman-teman. Sampai ketemu di selanjutnya. Halo warga Osman Sabah luar biasa, kembali dengan episode yang pertama. Kita selanjutnya ada kedatangan tamu yang kedua nih, kira-kira siapa ya? Oke, lanjut aja kita pada tamu yang kedua, yaitu Tedia Fatima. Halo Tedia. Halo, Apa kabarnya nih Tedia? alhamdulillah baik. Devina sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu Tedia ini dari ekstrakurikuler apa sih? Data ini dari ekstrakurikuler Puncak. Puncak. Oke. Oke, Teh, di sini Devina ada beberapa pertanyaan nih. Ya, Semoga Teteh berkenan menjawabnya ya. Iya, siap-siap. Apa sih Teh Puncak itu? Barangkali buat teman-teman yang nggak tahu Puncak itu apa. Buat teman-teman yang nggak tahu apa itu Puncak, nah Puncak itu sebenarnya kita ambil dari KBBI yang artinya sebuah berita, penghidupan atau sebuah kabar dari informasi yang amat sangat terpercaya. Jadi dari sebuah nama tersebut terbentuklah sebuah ekstrakurikuler yang mengekspresikan kreativitas kami dengan melalui informasi seperti medianya, mading, liputan, dan broadcast dengan media cetak maupun media digital. Wah, berarti banyak banget dong Teh ini bidang-bidangnya gitu ya. Iya benar. Tadi ada liputan, ada media cetak, betul Teh? Iya benar. Oke, jadi gitu teman-teman, di Puncak ini ada beberapa banyak bidangnya. Tadi ada liputan, ada media cetak, ada papan informasi. Iya benar. Oke. Selanjutnya itu dalam ekstrakurikuler Puncak itu kegiatannya apa sih Teh? Apa aja? Sebenarnya kalau Puncak sendiri kan untuk menggali informasi tentang SMA yang itu bahkan kan. Jadi kita tuh mencari informasi-informasi dan kabar terbaru apa aja nih tentang SMA Negeri 1 Babakan. Misalkan contohnya seperti ada event ataupun harla. Jadi kita tuh setiap ada kegiatan-kegiatan baru, kita tuh selalu berkumpul untuk membuat informasinya dan menempelnya di mading agar semua siswa SMA Negeri 1 Babakan itu bisa tahu apa aja sih berita yang terbaru. Dan kita juga ada buletin untuk siswa-siswa tuh tahu biar tidak selalu ke mading lagi untuk mencari informasi kan. Jadi kita di buletin tuh mengasih tahu informasi agar siswa-siswa SMA Negeri 1 Babakan bisa lihat tidak harus ke mading, tapi di kelas mereka masing-masing juga bisa. Berarti kegiatannya lumayan banyak ya Teh? Iya Pak. Oke. Dalam ekstrakurikuler itu pastinya punya banyak program kerja, betul begitu Teh? Betul. Iya. Apa sih Teh kalau boleh tahu program kerja dari ekstrakurikuler Puncak ini?
Program kerja kami itu ada dua. Yang pertama itu mading, yang kedua buletin. Untuk yang mading sendiri pasti udah tahu kan, ada yang di samping perpustakaan. Di samping perpustakaan dan sampingnya di depan Wakasek. Nah, di mading itu sendiri kita bakal menempelkan informasi yang memang terbaru. Dan misalnya ada teman-teman nih yang bosan apa sih, pasti informasi lagi. Jadi kita tuh di madingnya kita menempelkan sebuah iklan dan juga ada fun fact juga biar pembaca tuh tertarik apa sih itu, biar tidak bosan-bosan banget untuk apa sih informasinya gitu-gitu lagi kan. Jadi untuk menarik perhatian. Jadi gitu teman-teman, salah satu program kerja dari ekstrakurikuler Punca yang dimana ada mading dan ada buletin ya teh. Oh iya, buletin ya. Kita tuh sebenarnya ada buletin yang terbaru nih. Jadi kita tuh lagi progres dalam pekerjaan buletin. Jadi insya Allah tidak akan memakan waktu lama lagi, akan kita sebarkan tuh buletin-buletin ke kelas-kelas yang lain. Jadi mereka berkelas bakal tahu tuh informasi apa aja. Wah, kayak gak sabar banget ya teh nunggu buletin yang ada progres di ekstrakurikuler Punca ini. Semoga terjalankan ya teh. Amin. Kita bakal nunggu sih teh. Oke, dalam program kerja ekstrakurikuler Punca ini tadi yang sudah dijelaskan oleh Teh Dia itu ada mading dan buletin. Dan untuk buletin itu membuat siswa-siswa biar gak bosen gitu ya teh, biar gak boring gitu, lihat sedikit-sedikit lihat mading, lihat informasi, jadi kayak males baca mungkin gitu ya teh. Iya. Jadi gitu ya teman-teman. Oke, pada program kerja itu pastinya memiliki banyak manfaat. Nah, manfaat yang dilakukan dalam program kerja yang dilakukan oleh ekstrakurikuler Punca itu apa sih teh manfaatnya? Kalau manfaat sendiri banyak sekali sih ya, karena kan mading itu mencakup banyaknya informasi di SMA Negeri 1 Babakan. Jadi siswa-siswa pasti bakal tahu tuh apa aja yang terbaru, dan mungkin ada yang capek juga kan, atau ada kelas yang nggak terekspos mading atau tidak melewati yang buletin ada papan itu ya. Iya. Jadi kan kita sudah ada program nih yang ada buletin. Jadi si buletin ini bisa sangat-sangat bermanfaat untuk anak-anak yang emang tidak melalui atau berjalan di mading itu. Jadi pasti per kelas bakal tahu. Jadi banyak banget dong ya teh manfaat dari adanya ekstrakurikuler Punca ini. Keren banget sih teman-teman. Buat teman-teman yang mau join bergabung bersama ekstrakurikuler Punca ini bisa banget sih. Cara gabungnya itu gimana sih teh? Jadi kita tuh udah nempelin barcode gitu di madingnya. Jadi misalnya ada yang mau join nih, tinggal scan aja barcode-nya, nanti bisa langsung tuh ngechat ke adminnya biar nanti bisa langsung direspon. Dan kalau juga bisa tuh DM di IG Puncanya, yaitu punca_spansaba. Oke. Berarti kalau dari misalkan ada yang mau masuk nih teh buat bergabung bersama ekstrakurikuler Punca ini, ada nggak sih teh kayak kriteria, kalau enggak kayak syarat-syarat ketentuan gitu? Kalau itu tidak sih, karena emang eskul kita tuh terbuka untuk semuanya. Bisa untuk ada yang hobi menggambar nih, bisa, atau mungkin bisa yang melukis atau ngasih inspirasi atau ide-ide yang menarik, itu silahkan, kita terbuka. Jadi buat teman-teman yang mau mengembangkan bakat melukisnya, menggambarnya, bisa bergabung bersama ekstrakurikuler Punca gitu ya teh. Bisa bergabungnya tadi lewat bisa melalui Instagram punca_spansaba, dan juga bisa scan barcode-nya yang sudah disediakan. Betul begitu teh? Betul sekali. Oke, jadi itu teman-teman manfaat program kerja ekstrakurikuler dari Punca. Keren banget sih teh, banyak manfaat yang bisa kita mendapatkan informasi-informasi, dan juga bisa membuat
teman-teman Semansaba yang mau mengembangkan bakatnya dalam bidang menggambar, melukis, dan public speaking pun bisa mungkin ya Teh? Iya, bisa sekali. Karena sebelumnya emang sering ada podcast, cuman belum terorganisasi lagi. Oh, oke. Yang terakhir itu ada pertanyaan yang terakhir nih Teh. Iya. Apa sih Teteh kan sebagai anggota ekstrakurikuler Punca nih, apa sih harapan Teteh buat ekstrakurikuler ini untuk kedepannya gitu? Harapan saya sih semoga nih siswa-siswa SMA Negeri 1 Babakan itu tertarik dengan Eskul Punca, karena memang kita tuh membutuhkan banyak sekali anggota-anggota untuk mencari informasi-informasi yang terbaru, biar kan mungkin kalau kita saja nih kan kurang nih informasinya, tapi kan kalau yang banyak pastikan ada nih informasi ini, pastikan lebih cepat juga untuk kita menginformasikan ke semua anak kelas. Jadi itu kurang lebih harapan Teh Dia buat ekstrakurikuler Punca untuk kedepannya gitu ya Teh? Iya. Oke. Semoga harapan-harapan anggota ekstrakurikuler Punca ini terwujudkan dan terjalankan dengan sebaik mungkin. Amin. Pertanyaannya cukup sih Teh? Baik. Oke, cukup sekian podcast bersama Teh Dia Fatimah. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah bincang-bincang nih. Teh Dia pasti haus kan ya? Iya nih, haus. Wah, kebetulan banget Devina punya minuman nih. Apa tuh? Minuman fruity. Wow, kayaknya enak ya. Ya, boleh Teh dicoba dulu. Terima kasih. Ya. Gimana nih Teh rasanya nih? Enak banget, segar lagi. Jelas enak dong, dan fruity juga punya jargon Teh. Boleh dicoba Teh? Boleh. Oke, ntar kalau Devina bilang fruity, Teteh jawab ngeblank sensasinya gitu. Oke. Siap Teh? Siap. Oke. Fruity Ngeblank sensasinya.